Desa adalah pusat pemerintahan yang terkecil, meliputi beberapa wilayah perkampungan yang terbagi ke dalam rukun tetangga dan rukun warga. Sejak digulirkannya Undang-Undang tentang Desa pada tahun 2014 dan mengalami perubahan di tahun 2024 ini, kini pemerintahan desa diberikan banyak kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan secara swakelola. Namun sangat disayangkan, peningkatan kewenangan desa belum disertai dengan peningkatan fasilitas kantor pemerintahan desa. Masih banyak kepala desa di Kabupaten Serang belum memiliki kantor desa sendiri. Desa Laban, Kecamatan Tirtayasa salah satunya. Sampai saat ini masih menumpang di kantor bekas UPT Pengairan Tirtayasa. Abah Sultan pun kini mendatangi rumah kediaman Kepala Desa Laban untuk dimintai keterangan terkait status tanah kantor Desa Laban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Sultan, ketemu lagi dengan saya Yusuf Orni. Abah Sultan, portal medianya warga pinggiran. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke kediamannya Bapak Kepala Desa Laban, Bapak Ubedillah, yang lebih dikenal dengan Jaro Laban. Obrolan ringan ini terkait dengan mirisnya kondisi kantor Kepala Desa Laban, Kecamatan Tirtayasa, mana kantor desa itu adalah pusatnya pelayanan bagi warga desa, sementara secara fisik kurang mendukung. Untuk ininya kita bisa bercakap-cakap, ngobrol santai dengan Jaro Laban, Pak Ubedillah. Assalamualaikum Pak Ubed. Waalaikumsalam Kang Yus. Sehat ya? Alhamdulillah. Ganteng dibuka topinya. Terima kasih nih udah diterima di tempat kediaman Jaro nih. Saya tadi sempat mampir ke kantor desa, memang sudah ada campur tangan pemerintah yang untuk rehab atas, tapi saya lihat juga banyak itu beberapa sudut-sudutnya juga perlu perbaikan lagi. Itu sebetulnya status kantor Desa Laban seperti apa? Status dulu itu masih mitra tai waktu tahun 93, waktu zaman Lurah Haji Subli. Kan dibangun tahun 93. Yang meresmikannya pun itu Bupati Dati 2 Kabupaten Serang. Seharusnya kan kalau yang sudah meresmikan Bupati kan seharusnya itu haknya hak desa, seharusnya lahannya. Sekarang itu status lahannya adalah milik Balai Besar. Makanya kita terkendala terkait pembangunan fasilitas pelayanan yaitu kantor desa. Sampai sekarang kita pun masih berusaha agar mendapatkan izin. Syukur-syukur lahannya milik pemerintah desa kayak gitu kan. Kalau masih milik balai, berarti dalam pemerintah tidak bisa digunakan untuk pembangunan secara menyeluruh. Iya, paling bikin hanya memperbaiki ringan aja. Ya kayak gitulah kondisi balai desa seperti itu. Terus upaya-upaya selama ini apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa, terutama Jaro Laban pribadi nih? Ya, sejak saya ngejabat dari tahun 2020 itu kita udah melanjutkan. Pertama kita, yang saya tahu kan waktu itu kewenangan PU Perairan Kabupaten. Saya berkirim surat, ternyata mendapat jawaban bahwa hasilnya sekarang sudah kewenangan balai. Makanya dari situ saya ngirim surat ke balai. Dan balai waktu itu menyuruh harus berkirim surat ke bupati, ada bupati yang berkirim surat ke balai. Waktu itu pernah ngobrol dengan bagian aset, silakan aja Pak Lurah kalau mau ngebangun. Tapi kan sekarang udah beda aturan. Karena untuk bangunan itu kan harus ada dasar administratif, dasar yuridis dari lahan. Nanti kita kalau dibangun nanti ada temuan lagi, kan repot juga. Makanya di sini nih
ya perlulah kebijakan dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat terkait pelayanan di desa. Masa pemerintah tidak punya lahan untuk membangun desa? Bukan Desa Laban doang, di Kabupaten Serang saya yakin ada beberapa desa yang tidak memiliki kantor desa punya, tapi lahannya yang bukan milik. Berarti numpang ya, Nah, numpang kontrak gitu ya. Desa tetangga juga ada, Iya. daerah kecamatan tetangga ada, kayak gitu tuh. Cobalah pikirkan, karena kita kan pusat pelayanan. Alangkah baiknya kita punya lahan. Kalaupun tidak bisa diberi izin atau diserahkan ke pemerintah desa, saya berharap selaku kepala desa, terutama kepala desa yang belum punya lahan untuk kantor desa, agar diberikan lahan untuk kantor desanya. Maupun itu lewat dana desa atau dari anggaran pemerintah daerah, kabupaten atau provinsi, tolong dianggarkan. Jadi sampai saat ini desa belum diberikan kewenangan untuk membeli lahan. Sementara ini, dulu sempat ada pemerintah kepala desa yang dulu, kalau nggak salah di antara 2014-13 kalau nggak salah, pemerintah kabupaten pernah memberikan lahan untuk desa, tapi tidak semua desa kan dapat. Layaknya ambulan aja ya. Iya. Karena ada tahapan desa mana yang dapat. Kayak gitu sih. Saya sih berharap adalah, terutama kita kan kaitannya dengan Kemendes, cobalah Kemendes ke pemerintah daerahnya, ya minimal buat aturan lah, biar bisa dianggarkan untuk beli lahan. Desa Laban, Kecamatan Kreasi ini punya tanah bongkok ya? Punya, tapi bukan di wilayah Desa Laban. Karena kan Desa Laban itu kan dulunya itu kan satu desa dengan Desa Tirtayasa. Ini pemekaran dari tahun 80-an. Makanya lokasi kita posisinya ada di Desa Tirtayasa lahannya. Masa kita buat kantor desa di lahan bongkok di Tirtayasa desanya? Boleh ada ruslah begitu, tukar guling. Tukar guling seharusnya bisa, tapi kita kan kurang tahu tentang prosesnya seperti apa. Apakah butuh proses lama? Nanti kita kan harus cari juga yang strategis tempatnya. Tiba-tiba ketemu yang tempat strategis, tiba-tiba nggak mau tukaran dengan sawah, kan bingung juga kita. Alurnya belum tahu gitu. Saya sih berharap tanah bawah, tapi ini diperbolehkan beli lahan. Kita kan belum Ada